Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Nika Dejan Anjani, nomor absen 28 kelas 9C. Nama saya Maharani Amelia Fadar, absen 26 dari kelas 9C. Nama saya Putri Syakila Raika, absen 40 dari kelas 9C. Nama saya Iqbal Mengalu Amalia Iragani dari absen 13 kelas 9C. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan terkait bab 2, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Di bab 2 perubahan sosial budaya dan globalisasi terdapat dua subbab, yaitu subbab A dan subbab B. Subbab A perubahan sosial budaya terdapat dua sub-subbab, yaitu yang pertama bentuk perubahan sosial budaya dan yang kedua faktor penghambat perubahan sosial budaya. Selanjutnya untuk subbab B globalisasi terdapat tiga sub-subbab, yang pertama bentuk globalisasi, yang kedua dampak globalisasi, dan yang ketiga upaya menghadapi globalisasi. A. Perubahan sosial budaya. Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah salah satu hal yang pasti akan dihadapi oleh masyarakat. Perubahan bisa terjadi karena adanya suatu hal baru ataupun adanya tanggapan bahwa sesuatu yang lama tidak berfungsi lagi. Selain itu, kebutuhan manusia yang tidak terbatas akan membuatnya melakukan suatu hal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Meskipun pasti akan terjadi, perubahan sosial pada masyarakat tidak selalu sama. Hal ini dikarenakan adanya masyarakat yang mengalami perubahan cepat dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Selanjutnya adalah bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dibagi menjadi tiga, yaitu perubahan dilihat dari waktunya, perubahan dilihat dari pengaruhnya, dan perubahan dilihat dari perencanaannya. 1. Perubahan dilihat dari waktunya dibagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial lambat atau evolusi dan perubahan sosial cepat atau revolusi. 2. Perubahan dilihat dari pengaruhnya. Perubahan dilihat dari pengaruhnya dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Dan yang terakhir, perubahan dilihat dari perencanaannya. Perubahan yang dilihat dari perencanaannya dibagi pula menjadi dua bagian, yaitu perubahan yang direncanakan atau planned change dan perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Selanjutnya ada faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat tidak datang dengan sendirinya, melainkan ada faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, apa aja sih faktor penyebab perubahan sosial budaya? Yang pertama, itu ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, adanya temuan-temuan baru. Yang ketiga, itu ada terjadinya konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kelima, perubahan lingkungan alam. Yang keenam, adanya peperangan. Yang ketujuh, yang terakhir, itu ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Selain faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat, terdapat pula faktor yang menghalanginya. Faktor yang menghalangi terjadinya perubahan dikenal juga dengan faktor penghambat. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang pertama ada kehidupan masyarakat yang masih terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, masyarakat yang masih tradisional. Yang keempat, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru atau asing. Dan yang terakhir, karena adat istiadat. Globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaruh sosial budaya menjadi surut, dan manusia sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Bentuk globalisasi. Globalisasi ditandai dengan persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia. Adapun bentuk-bentuk globalisasi yang terjadi dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, globalisasi bidang budaya. Yang kedua, globalisasi bidang komunikasi. Yang ketiga, globalisasi bidang iptek. Yang keempat, globalisasi bidang ekonomi. Yang kelima, globalisasi di bidang transportasi. Nah, kalian tentunya sudah paham dong tentang pengertian globalisasi dan juga bentuk-bentuk globalisasi. Sekarang, marilah kita beralih ke dampak globalisasi. Globalisasi ini mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh atau dampak negatif. Dampak positif globalisasi yaitu yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Dan yang terakhir, yang ketujuh, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Selain memiliki dampak positif, globalisasi ini juga mempunyai dampak negatif, antara lain, yang pertama, westernisasi. Yang kedua, demoralisasi. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Yang keempat, kriminalitas. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Yang keenam, kenakalan remaja. Yang ketujuh, individualisme yang semakin tinggi. Setelah memahami tentang dampak-dampak globalisasi, marilah sekarang kita beralih ke upaya menghadapi globalisasi. Bagaimana sih upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi? Upaya tersebut bukan saja upaya menghadapi hal negatif dari globalisasi, namun juga upaya untuk memaksimalkan dampak positifnya. Selain itu, upaya tersebut harus tepat guna terhadap bidang yang disasar. Yang pertama, upaya menghadapi globalisasi budaya. Upaya menghadapi globalisasi budaya antara lain menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama, dan mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang kedua, upaya menghadapi globalisasi iptek. Salah satu upaya menghadapi globalisasi iptek diantaranya dapat ditempuh dengan menyaring informasi yang baik dan bermanfaat. Hindari ilmu pengetahuan yang keliru dan berita hoaks yang dapat menyebabkan dampak negatif. Yang ketiga, upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang keempat, upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Komunikasi yang berkembang pada era globalisasi sangat besar manfaatnya, namun tetap harus disaring dan tidak boleh digunakan untuk hal yang malah merugikan diri sendiri dan orang lain. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi di bidang komunikasi, salah satunya memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Terakhir, upaya menghadapi globalisasi transportasi, salah satunya memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya, dan juga menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Sekian video penjelasan tentang bab 2 perubahan sosial budaya dan globalisasi dari kelompok kami, kelompok 6. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Om Santi 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 Om.